10 November itu hari apa? Hari pahlawan. Semua orang tahu 10 November hari pahlawan. Yang tak tahu 10 November nanti ditanya 10 November hari apa? Tanggal merah. 10 November hari pahlawan. 10 November hari pahlawan semua orang tahu. Tapi yang wajib orang Islam tahu adalah bahwa sebelum 10 November itu ada kronologis. Kronologis sebelum 10 November apa dia? Bahwa pada tanggal 22 Oktober 18 hari sebelum meletusnya 10 November 22 Oktober dimintalah fatwa kepada Syekh Hasyim Asy'ari karena sekutu sudah datang. Sekutu, bukan kutu. Tentara-tentara sekutu datang, katanya mau menangkap tentara Jepang. Sekutu datang ke Indonesia, padahal Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945. Datang lagi sekutu, katanya mau menangkap tentara Jepang, padahal sekutu membonceng Belanda. Belanda mau masuk lagi. Maka keluarlah fatwa dari Syekh Hasyim Asy'ari. Apa fatwanya? Pertama, Indonesia sudah merdeka, maka menjaga kemerdekaan Indonesia hukumnya wajib. Dua, seluruh orang Indonesia secara umum, kalangan Nahdlatul Ulama secara khusus wajib angkat senjata bersama tentara Indonesia melawan Belanda. Tiga, perang melawan Belanda adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Fardu ain artinya setiap orang wajib. Kalau fardu kifayah, itulah fardu kifayah, mandi jenazah. Mandi jenazah asal udah ada mandi kan, udah. Fardu ain. Jaraknya dari lokasi perang itu berapa? 49 km. 94 km dari lokasi fardu ain. Kalau tak ikut, dosa besar. Di antara dosa besar adalah lari dari perang, jihad fisabilillah. Siapa yang dari lokasi perang jarak rumahnya 94 km wajib ikut. Kalau tidak, mati masuk neraka jahanam. 4. Setiap muslim, orang dewasa, anak kecil, miskin, kaya, wajib ikut perang melawan orang kafir Belanda demi kemerdekaan Indonesia. 5. Orang Islam Indonesia yang mati, maka matinya adalah syuhada. Mati syahid. Nomor 6 yang paling keras. Kalau ada orang Indonesia yang ikut dengan penjajah Belanda, maka mereka pengkhianat, wajib dihukum bunuh. Halal darahnya. Itu fatwa dikeluarkan. Mendengar keluar 6 fatwa ini, maka beramai-ramailah orang Islam datang ke Surabaya. Meletuslah, berdirilah takbir dari Bung Tomo, Allahu Akbar. Meletuslah 10 November. Akhirnya larilah Belanda itu pontang-panting, tinggal durian Belanda. Ada seorang insinyur arsitek ini dibawa oleh beranda dari Jerman. Hebat dia menggambar. Namanya Insinyur Carl von Schmidt. Tapi sering ngobrol-ngobrol dengan Kiai Hasyim Asy'ari, sering cerita, sering ngobrol. Akhirnya terpaut hatinya dan masuk Islam. Ketika ditanya, kenapa kau masuk Islam? Saya sudah banyak ketemu orang Islam, tapi menjelaskan Islam jelimet, ribet, sulit, payah, tak tertarik. Pas saya ngomong dengan Syekh Hasyim Asy'ari, dia nggak pernah maksa saya, tertarik. Coba dari awal cerita tadi, sudah berapa orang yang tertarik dengan Syekh Hasyim Asy'ari? Kiai Yakub tertarik, dikasihnya anak gadisnya. Kiai Fulan tertarik, dikasih. Carl von Schmidt tertarik, dirinya dia kasih, masuk Islam. Dan setelah merdeka, Carl von Schmidt ditangkap oleh Belanda dan dianggap pengkhianat karena dekat dengan Syekh Hasyim Asy'ari. Akhirnya Carl von Schmidt balik ke Belanda dan menjadi dai di Belanda berkat jasa Syekh Hasyim Asy'ari. Bersyahadat di depan Syekh Hasyim Asy'ari. Kita sudah berapa orang bersyahadat? Jangan-jangan yang udah bersyahadat murtad nengok kita. Nauzubillah, nauzubillah, subhanallah. Syekh Hasyim Asy'ari mendapat penghargaan dari Presiden Soekarno pada tahun 1964 dengan keputusan nomor 249 atas segala jasa-jasanya kemerdekaan Indonesia, maka mendapatkan penghargaan pahlawan.
Dan hampir setiap kota di Indonesia ini ada nama jalan. Jalan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Di Batam ada? Tak ada. Parah kali orang Batam. Pada suatu malam, pada tanggal 7 Ramadan, Syekh Hasyim Asy'ari imam sholat tarawih. Beliau sendiri jadi imam sholat tarawih. Selesai sholat tarawih, beliau ceramah. Perhatikan ceramah Syekh Hasyim Asy'ari dengan kita. Syekh Hasyim Asy'ari sholat tarawih dulu baru ceramah. Kita ceramah dulu baru tarawih. Makanya ceramahnya pendek. Syekh Hasyim Asy'ari setelah sholat tarawih ceramah. Tiba-tiba ceramahnya dihentikan tidak lama. Kenapa? Karena datang utusan presiden, datang utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Datanglah membawa surat. Mbah Hasyim pulang ke rumah karena ada utusan dari Jenderal Sudirman. Dibacalah oleh Mbah Hasyim surat Jenderal Sudirman. Rupanya Jenderal Sudirman minta fatwa jihad. Jihad yang kemarin sudah, ini ada jihad baru lagi. Ini artinya umat ini harus terus, tak bisa pakai fatwa lama, harus ada fatwa baru, harus di refresh. Mbah Hasyim tolong keluarkan fatwa karena Belanda merajalela lagi. Datang pula lagi Kiai Gufron. Kiai Gufron ini pimpinan melapor, katanya pasukan Hizbullah dan Sabilillah di Singosari kalah, di Malang kalah. Akhirnya Mbah Hasyim memegang keningnya. Apa kata beliau? Masya Allah, Masya Allah. Dipegangnya keningnya, Masya Allah, Masya Allah. Yang satu melapor, kita kalah di Singosari, kita kalah di sini Mbah, tolong doa. Yang satu lagi utusan dari Jenderal Sudirman, tolong keluarkan fatwa. Mbah Hasyim megang keningnya. Lalu kemudian Kiai Gufron melihat sepertinya Mbah Hasyim lelah, capek. Jadi dikasih tahu tamu-tamu, Mbah Hasyim tidak langsung mengeluarkan fatwa. Beliau kalau diminta fatwa, beliau sholat istikharah dulu. Kata beliau, saya sholat istikharah dulu. Tapi pas tamu mau salaman, seperti beliau lelah sekali. Kata staf beliau, biarkan Mbah Hasyim, kalian pulanglah, karena dia ini katanya lelah sekali. Rupanya beliau bukan lelah, tapi terjadi Hersen bleeding, blood darah, pecah pembuluh darah. Meninggal dunia pada malam pukul 4 subuh menjelang azan subuh tahun 1947, umurnya 76 tahun. Nabi 63. Kata Nabi, sikit saja umatku ini yang lebih dari itu. Siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kira-kira si Hasyim Asy'ari tak masuk tak? Panjang umurnya, baik amalnya. Ini meninggal umur berapa? 25. Kenapa meninggal? Sakau. Udahlah umur pendek, mabuk pula. Nah, tadi saya mulai jam 4, sekarang jam 5. Pas 1 jam, baru muqaddimah. Baru muqaddimah. Dah. Siapa yang tak tahan dulu mau balik-baliklah. Persiapan nanti malam. Ya, nanti malam ini saya begadang lagi sampai jam 2. Sekarang kita baru masuk ke pembahasan. Tadi itu hanya baru cerita sikit-sikit aja. Ada 3 metode Syekh Hasyim Asy'ari dalam penyebaran hadis. Kita tadi baru cerita orangnya. Sekarang kita cerita amalnya. Apa cara dia dalam menyebarkan hadis? Karena judulnya penyebaran hadis di Indonesia oleh Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Pertama, menulis kitab. Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab, dan kitabnya pakai bahasa Arab. Syekh Hasyim Asy'ari itu orang apa? Orang Jawa. Tapi dia menulis tidak pakai bahasa Jawa, tidak pakai bahasa Indonesia, menulis pakai bahasa Arab. Kira-kira hebat tak? Hebat. Ini diantara kitab-kitab. Bukan saya katakan ini semua kitab beliau, ini diantara kitab-kitab. Menulis hadis
menukil pendapat ulama salaf. Beliau kalau nulis kitab, pertama dibuatnya hadisnya. Ini dia. Pertama dibuatnya hadis. Contoh, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada khalifah-khalifahku. Kemudian sahabat bertanya, wa ma khulafauka? Siapa khalifah engkau ya Rasulullah? Ya Allah, berikanlah rahmat kepada khalifahku. Siapa khalifah engkau wahai Rasulullah? Alladzina yaruna ahadithi wa yuallimunahan nas. Mereka yang mengajarkan hadis, mereka yang meriwayatkan hadis dan mengajarkannya kepada manusia. Itulah khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita masuk khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau tuliskan hadisnya, baru beliau tuliskan pendapat ulama salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abadku, tsummal ladzina yalunahum, 1 abad setelah itu, tsummal ladzina yalunahum, 1 abad setelah itu. 3 abad pertama itu disebut dengan salaf. Maka beliau mengutip pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? La a'lamu ilman afdal min ilmil hadis. Tidak ada ilmu yang lebih afdal daripada ilmu hadis. Dia kutip pula pendapat Imam Ibnul Qattan, laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada satupun ahli bid'ah di dunia ini melainkan benci kepada ahli hadis. Kalau ada yang benci kepada ahli hadis, berarti itu 2, ahli bid'ah atau ahli hadas. 2. Terkadang beliau tidak menyebutkan hadisnya, hanya isyarat saja. Contoh, ini dia. Isyarat saja. Apa kata beliau? Wa zuhurus syahadati bizzuri rawahul Imam Ahmad. Hadisnya tak ada disebutnya. Nanti kalau sudah mau kiamat itu banyak terjadi orang memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Kira-kira sekarang udah muncul apa tidak? Banyak orang memberikan kesaksian palsu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi dia nggak sebutkan hadisnya. Lalu tugas siapa mencari hadisnya? Lalu waktu saya tulis ini di disertasi saya, di antara metodologi Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan kitabnya tapi tak menyebutkan hadisnya. Datang Syekh Umar nanya ke saya, hadisnya mana? Tak disebutkan Syekh Hasyim. Carilah kata dia. Akhirnya saya carilah hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juz 1 halaman 407 nomor 3870, dikomentari oleh Syekh Arnaud, isnaduhu hasan. Nah, itulah kerja saya mencari-cari. Sampai hijau biji mata mencari-cari. Beliau selalu menyebutkan status kualitas hadis. Hadis ini ada kualitasnya, yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Jadi jangan asal sembarang aja nyampaikan hadis. Ini adik-adik yang semangat dakwah ini, share. Siapa yang memberitahu temannya bahwa besok malam tahun baru maka akan diselamatkan dari neraka jahanam. Itu hadisnya kau dapat dari mana? Kualitasnya apa? Siapa yang memberitahu bahwa kita sudah masuk bulan Rajab maka dia akan mendapatkan pahala? Kirimlah ke 20 grup. Pernah tak dapat? Jadi di zaman Syekh Hasyim Asy'ari, beliau kalau menyebutkan hadis disebutkannya kualitasnya. Ini contohnya. Apa kata beliau? A'linu hazan nikah. Kalau kau menikahkan anakmu atau menikahi perempuan, maka kau umumkan depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya dalam masjid. Wadribu alaihi biddufu, pukulkan kendang, kelempang-kelempong. Sanaduhu hasan, sanadnya hasan. Nah, disebutkannya. Kitabnya Sunan Tirmizi. Yang meriwayatkannya siapa? Imam Tirmizi. Dalam kitab Jami' Tirmizi. Status hadisnya apa? Hasan. Ini sekarang banyak orang meriwayatkan hadis, kalau ditanya, ini hadisnya di mana Ustaz? Jangan tanya-tanya, nggak percaya sama saya. Habis pengajian, pengurus nanya di belakang, Ustaz tadi kok marah? Nggak tahu saya. Apa?